Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Sri Purwanti, NIM 20080360009 dari kelas Kimia 2A, akan menyampaikan materi mengenai salah satu unsur kimia, yaitu besi. Pada video kali ini akan disampaikan beberapa materi, yaitu 1. Asal-usul besi, 2. Karakteristik besi, 3. Cara pembuatan besi, 4. Kandungan besi di alam, 5. Kegunaan besi. Sebelum belajar mengenai materi yang lebih dalam, kenalan dulu yuk dengan besi. Besi adalah unsur kimia yang diberi simbol Fe atau dalam bahasa Latin disebut ferrum dengan nomor atom 26. Besi merupakan logam dalam deret transisi pertama. Ini adalah unsur paling umum di bumi berdasarkan massa, membentuk sebagian besar dari bagian luar dan inti dalam bumi. Besi adalah unsur keempat terbesar pada kerak bumi. Wah, ada fakta yang menarik nih tentang besi. Besi merupakan elemen kimia yang terdapat pada penamaan ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Hadid yang berarti besi. Setelah berkenalan singkat dengan besi, yuk cari tahu dari mana sih asal-usul besi. Orang Mesir kuno sudah belajar menggunakan besi sejak 4300 sebelum Masehi tanpa diketahui penemunya. Pada zaman itu, orang Mesir kemungkinan menemukan besi dari meteorit yang jatuh dari langit. Lalu, artefak yang terbuat dari besi meteorit telah ditemukan sejak sekitar 5000 sebelum Masehi dan sekitar 7000 tahun. Misalnya, manik-manik besi di kuburan Mesir. Tak hanya itu, di Mesir juga ditemukan artefak yang terbuat dari besi tempel telah ditemukan sejak sekitar 3000 sebelum Masehi. Di Mesopotamia atau Irak, ada bukti orang melelehkan besi sekitar 5000 sebelum Masehi. Besi yang ada di bumi sekarang berasal dari dua lokasi, yaitu 1. Reaksi fusi nuklir dari bumi. Pendinginan akibat selesainya reaksi fusi menyebabkan terbentuknya kerak bumi. Pada kerak bumi, persentase besi mencapai 5% dan merupakan unsur kimia terbesar keempat pada kulit bumi. Reaksi fusi nuklir bumi hingga sekarang masih menyisakan panas pada perut bumi. Besi merupakan unsur kimia keempat terbesar dalam magma di perut bumi. 2. Hujan meteor dan debu angkasa luar. Meteor dan asteroid, seperti halnya dengan bumi, juga mengandung besi. Namun, pada meteorit dan asteroid, besi masih berupa logam natif, karena tak teroksidasi oleh udara. Tahukah kamu, di India, ada sebuah pilar atau tiang yang terbuat dari besi sejak tahun 415 Masehi dan masih berdiri kokoh sampai sekarang loh. Sesudah berkenalan singkat dengan unsur besi, mengetahui asal-usul unsur besi, teman-teman pasti penasaran, bagaimana sih karakteristik dari si unsur besi ini? Besi adalah logam dengan penampakan abu-abu mengkilap. Ia mempunyai sifat elastis dan lunak. Elastis berarti logam tersebut mampu ditarik namun tidak putus. Lunak berarti logam tersebut dapat ditempa dengan berbagai bentuk. Besi mempunyai kekuatan tarik yang sangat tinggi. Besi dapat ditarik tanpa membuatnya putus. Besi sangat mudah untuk digunakan dalam berbagai aplikasi. Ia bisa dibengkokkan, digulung, dipotong, dibentuk, maupun dipadukan dengan logam lain. Besi murni memiliki titik lebur 1536 derajat Celcius atau sekitar 2797 derajat Fahrenheit dan titik didih sebesar 3000 derajat Celcius atau sekitar 5400 derajat Fahrenheit. Besi mempunyai densitas sebesar 7,87 gram cm kubik. Selain memiliki karakteristik yang telah disebutkan, besi memiliki sifat kimia, yaitu besi adalah logam yang sangat aktif. Ia sangat mudah bereaksi dengan oksigen di udara menghasilkan oksida besi atau Fe2O3 yang dikenal sebagai karat. Besi juga bereaksi dengan air dan uap pada suhu tinggi menghasilkan gas hidrogen. Besi juga punya sifat larut dalam larutan asam. Wah, semakin banyak nih yang kita ketahui tentang besi. Yuk cari tahu bagaimana sih cara pembuatan besi. Besi dapat dibuat melalui proses tanur tinggi. Besi memiliki prinsip pengolahan yang dihasilkan dari oksida besi melalui reaksi reduksi dengan karbon monoksida di suhu relatif tinggi, sekitar lebih dari 1500 derajat Celcius. Proses reduksi berlangsung beberapa tahap, dan juga reaksi yang terlibat bersifat reversibel.
di mana kesetimbangan bergantung pada tekanan relatif dari CO dan CO dalam tanur tinggi. Untuk bahan baku yang digunakan dalam proses pengolahan besi pada tanur tinggi adalah sebagai berikut. 1. Biji besi yang digunakan terutama dalam bentuk magnetit, hematit, dan geotit, tetapi yang biasa digunakan yaitu hematit dan magnetik. 2. Kokas sebagai zat produksi dan sebagai sumber karbon berkadar tinggi. Dibuat dari batu bara yang dipanaskan dalam oven kedap udara. Gas bakar merupakan hasil lain dari pembuatan kokas yang dapat digunakan kembali sebagai bahan bakar untuk pemanasan oven dan pemanasan awal tanur tinggi. Hasil samping lainnya adalah naftalen, benzen, tar, toluen, dan amonium sulfat. Bahan baku yang ketiga yaitu batu kapur sebagai bahan untuk mengikat silika pada reaksi dalam tanur tinggi, dan hasilnya adalah kalsium silikat yang menjadi ampas buangan kerak tanur tinggi. Bahan baku yang keempat yaitu udara yang dipanaskan, ditiupkan dari bagian bawah tanur tinggi untuk membakar karbon menjadi gas karbon monoksida, dan kemudian bereaksi lagi dengan karbon membentuk gas karbon monoksida, yang nantinya akan mereduksi oksida besi. Berikut adalah penjabaran proses pengolahannya. Produksi besi industri dimulai dari biji besi, biasanya hematit dengan rumus Fe2O3 dan magnetit dengan rumus Fe3O4. Biji ini direduksi menjadi logam dalam suatu reaksi karbotermal, yaitu diberi perlakuan dengan karbon. Konversi ini biasa dilakukan dalam tanur tinggi pada temperatur sekitar 2000 derajat Celcius. Karbon dipasok dalam bentuk kokas. Proses ini juga mengandung flux seperti limestone yang digunakan untuk menghilangkan mineral silika dalam biji yang dapat menyumbat tanur. Kokas dan gamping dimasukkan melalui puncak tanur. Ketika tengah terjadi ledakan hebat saat pemanasan udara, sekitar 4 ton per ton besi yang dipompa ke dalam tanur melalui bagian bawah. Di dalam tanur, kokas bereaksi dengan oksigen dalam ledakan udara menghasilkan karbon monoksida. Karbon monoksida yang mereduksi biji besi menjadi lelehan besi berubah menjadi karbon dioksida. Beberapa besi dalam temperatur tinggi di bagian-bagian tanur yang lebih dingin bereaksi langsung dengan kokas. Flux yang berguna untuk melelehkan ketak murnian dalam biji biasanya adalah batu gamping atau limestone, kalsium karbonat, dan dolomit atau kalsium magnesium karbonat. Flux khusus lainnya digunakan bergantung pada karakteristik biji. Panas di dalam tungku mengakibatkan flux batu gamping terdekomposisi menjadi kalsium oksida atau dikenal juga sebagai tawas. Kemudian, kalsium oksida bereaksi dengan silikon dioksida membentuk slag. Slag adalah limbah padat bukan logam yang dihasilkan dari proses peleburan logam pada tanur dan merupakan kumpulan oksida dalam keadaan lebur dan terpisah dari fasa logam cair selama proses peleburan. Slag meleleh karena panas tanur. Pada dasar tanur, lelehan slag mengapung di atas lelehan besi yang lebih padat, dan tingkap di bagian samping tanur dibuka untuk mengalirkan dan memisahkan besi dengan slag. Besi ketika telah dingin disebut besi kasar. Sementara slag dapat digunakan sebagai bahan konstruksi jalan atau bahan pengaya tanah yang miskin mineral untuk pertanian. Setelah mempelajari beberapa hal mengenai besi, ternyata besi semakin menarik ya. Yuk cari tahu lagi bagaimana sih kandungan besi di alam. Sebagian besar besi atau iron yang ada di kerak bumi bersenyawa dengan berbagai unsur kimia lain untuk membentuk banyak mineral besi. Jenis mineral yang paling penting adalah oksida besi seperti hematit, Fe2O3, magnetit, Fe3O4, dan siderit, FeCO3, yang merupakan bahan utama biji besi. Semua batuan mineral, termasuk batuan mineral logam, selalu mengandung besi. Batuan emas, batuan bahan tembaga, titanium, timah hitam, semua mengandung besi di dalamnya. Emas, di samping yang berupa natif, juga ditemukan dalam mineral sulfida yang berasosiasi dengan besi. Misalnya, emas dalam arsenopirit atau AsFeS2. Mineral arsenopirit mengandung besi dalam jumlah yang besar, diikuti oleh arsenik dan belerang atau sulfur.
Sesudah membahas beberapa hal mengenai besi, akhirnya kita sampai juga di materi yang terakhir, yaitu apa sih kegunaan besi? 1. Dijadikan peralatan rumah tangga. Penggunaan material besi untuk keseharian adalah dijadikan sebagai peralatan rumah tangga, khususnya untuk besi jenis stainless yang memang kuat sekaligus tahan karat atau korosi. Peralatan rumah tangga yang dibuat dari besi ini sangat beragam, dimulai dari peralatan makan seperti sendok dan garpu, kemudian panci, wajan, dan lain sebagainya. 2. Digunakan dalam konstruksi. Sifat besi yang kuat dan kokoh membuatnya ideal untuk dimanfaatkan dalam kegiatan konstruksi. Berbagai jenis besi digunakan sebagai kerangka bangunan, bisa pula dijadikan kerangka atap. Besi tertentu juga digunakan untuk pembuatan konstruksi jembatan maupun rel kereta api. 3. Menjadi bahan mesin berat. Pernah melihat atau bahkan menggunakan mesin berat seperti mesin bor, penggiling jalan, dan sebagainya? Semua peralatan ini masuk kategori mesin berat yang dibuat dari material besi. Besi memiliki kekuatan yang mengagumkan sehingga bisa dimanfaatkan untuk pembuatan mesin berat yang membantu pekerjaan berat, seperti mengebor jalan maupun pekerjaan berat lainnya. 4. Dijadikan pagar dan kawat pembatas. Besi juga sering digunakan sebagai material pagar rumah, sekolah, gedung, dan lain sebagainya. Selain itu, sering pula dimanfaatkan untuk membuat kawat pembatas seperti yang ada di lapangan olahraga maupun area sekolah. Material besi yang kuat akan melindungi area yang menggunakannya dari berbagai gangguan. 5. Menjadi bahan perkakas. Besi juga bisa diolah menjadi perkakas seperti tang, obeng, dan sejenisnya yang dipakai untuk pekerjaan tukang. Material besi membuat perkakas lebih kuat dan bisa diandalkan dalam kegiatan pertukangan. Inilah alasan kenapa perkakas dari besi cenderung tahan lama karena sifat besi yang kuat. 6. Dijadikan pipa. Besi juga bisa dijadikan material pembuatan pipa, yakni pipa besi seperti pipa besi hollow yang banyak digunakan dalam kegiatan konstruksi. Sifat besi yang kuat membuat pipa bisa tahan lama dan berfungsi dengan maksimal. Kekuatan besi juga tidak dipengaruhi oleh cuaca, sehingga pipa besi yang ditempatkan di luar ruangan tidak akan mudah rusak. 7. Dijadikan bahan peralatan keamanan. Besi yang memiliki karakter kuat, tahan lama, dan beberapa diantaranya juga tahan karat, membuatnya dimanfaatkan dalam pembuatan peralatan keamanan. Misalnya saja, diolah atau dibuat menjadi gembok, berangkas, loker, kunci pintu, dan lain sebagainya. Besi banyak dipilih untuk pembuatan peralatan keamanan karena selain kuat dan tahan lama, juga karena tidak mudah dihancurkan. Kegunaan besi yang ke-8 yaitu menjadi kerangka mobil. Dalam kehidupan sehari-hari, besi juga bisa ditemukan pada kendaraan, yakni pada bagian kerangka. Misalnya, untuk pembuatan kerangka mobil yang biasanya menggunakan material satu ini. Satu unit mobil biasanya menggunakan lebih dari satu jenis besi. Misalnya saja, besi grey cast untuk gearbox juga piston. Kerangka besi pada mobil membuat tampilan fisik mobil kuat dan tegas sekaligus tidak mudah remuk. Selesai sudah pembahasan kita mengenai unsur besi. Apabila ada salah dalam pengucapan dan penulisan, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Aku, Sri Purwanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.